Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I am good, thank you. And you? I am good too. Thank you. Are you ready to study today? Yes, we are ready. Okay. Today we will continue our lesson about English subject, especially in level text. Okay. Before that, I will ask you one by one. Please raise your hand if I say your name. Okay? Okay. Fatima Perus Asadina. Present, sir. Okay. First of all, let's express our praise to Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, because today we come in this class and hopefully we continue our lesson about English subject. And then don't forget to send out love to the last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. who has given us the chance to come here. So today we come in this class and continue our lesson. Okay guys, today we will learn about drink, food, and medicine label. Okay, what is label? Label is used to give information about a product. It's usually put on back of the most product. By the reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not. Many countries require that packaged food products have a label containing nutrition fact of information. Jadi, anak-anakku sekalian, label itu adalah digunakan, informasi yang digunakan untuk diberikan ke konsumen. Jadi dengan membaca label, orang-orang itu akan tahu apakah produk itu bagus untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi banyak negara membutuhkan bahwa paket dari produk itu mempunyai label yang berisi tentang nutrisi, ya, nutrisi yang terkandung dalam produk, kemudian informasi penting yang harus dimasukkan ke dalam produk, seperti itu. Oke, jadi what should you know about label? Jadi apa yang harus kalian tahu tentang label itu? The first one atau yang pertama adalah purpose atau tujuannya. Kemudian yang kedua ada namanya social function. Social function adalah kegunaan umumnya. Yang ketiga adalah generic structure. Generic structure adalah struktur umumnya. Kemudian yang keempat ada namanya language feature. Language feature atau disebut dengan ciri kebahasaannya. Oke, yang pertama atau the first one adalah purpose of label. Jadi apa sih tujuan dari diadakannya label itu? Yang pertama adalah they are used to give information about the product. Jadi mereka itu digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk. Oke, the second thing, yang kedua adalah social function of label. Jadi ada tiga ya kegunaan umumnya. Yang pertama itu to choose food, beverage, medicine which is suitable to save. Jadi yang pertama untuk memilih makanan, minuman, obat-obatan yang mana itu cocok dan aman. Kemudian yang kedua adalah to avoid negative effect of food, beverage, and medicine. Jadi untuk mencegah efek negatif dari makanan, dari minuman, dan juga obat-obatan. Kemudian yang ketiga, to get the best result of medication. Jadi maksudnya adalah untuk memberikan hasil pengobatan yang terbaik. Okay. The third atau yang ketiga adalah generic structure of label. Pertama ada name of product atau nama produk. Kemudian yang kedua name of brand. Jadi ada nama brandnya atau perusahaannya. Kemudian yang ketiga ada description of the product. Jadi deskripsi dari produk. Yang keempat ada the ingredients atau the content. Jadi isi atau berat dari suatu kemasan. Kemudian ada nutrition fact. Nutrition fact atau nutrisi yang ada dalam kemasan tersebut. Yang selanjutnya ada suggested uses atau dosis. Ini fluktuatif sih, jadi maksudnya penggunaan atau juga dosis yang harus digunakan. Ini biasanya ada pada obat atau pada obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya ada storage and expiry date. Jadi ada isi dan juga waktu kadaluarsa atau expiry date. Next, example of food label.
ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari label dari makanan atau food label. Yang pertama tadi ada namanya brand of product atau merek dari produk. Ini produknya adalah cuisine. Kemudian yang kedua ada names of product atau jenis produk. Jadi dia itu cup noodle. Jadi cup noodle atau mie cup ya. Selanjutnya yang ketiga ada namanya content or amount atau isi bersih. Jadi isi bersihnya itu biasa tertulis 71 gram. Jadi isinya ini bersih 71 gram. Selanjutnya ada description atau deskripsi. Deskripsinya ini ya berisi tentang ingredient ya, isinya, kemudian bahannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada nama direction to use atau petunjuk penggunaan. Jadi di sini juga tertulis ada petunjuk bagaimana recommended serve-nya ya. Jadi bagaimana yang bagus untuk menyajikan noodle cup ini. Jadi seperti itu. Oke guys, tadi saya sudah jelaskan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian apa itu label. Nah sekarang saya atau kita akan masuk ke exercise game atau permainan gamenya ya. Nah di sini saya sudah punya label makanan Lay's ya. Jadi makanan yang sering kalian makan juga, sering kalian temui. Nah sekarang saya mau kalian merecognize atau kalian menentukan apa-apa tadi yang sudah dipelajari. Oke? Siap? Siap. Oke. The first one I want Andi Arina Aulia. Yes, I heard. Yes. Okay. What is that? This is brand of product. Okay, let me check. Okay, good. That's right ya. Give a applause. Okay. The second, I want Fatima Virus Asyadina. I'm here. What is that? This is brand product. Okay, let me check. Yes, right. Give a applause. Okay, the last one, I want Ipa Cahyani Istiko. I'm here. Okay, please. Ipa, what is that? This is ingredient. Okay, let me check ya. Okay, that's right. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang label, apa itu label, kemudian apa jenis-jenis label, kemudian apa kegunaannya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalian sudah mengerti ya. Jadi I think enough for today. Thank you very much. Thanks for your attention and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.